ibadah PA yang akan temannya Kak Tea dan Ibu Lena. Sebelum kita memulai ibadah PA pada hari ini, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan dan kita akan melakukan pujian Selamat Pagi Bapak. Masih ingat kan? Adik-adik, sikap doa, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, lipat tanganmu, tutup matamu, dan tundukkan kepalamu. Kita mau menghadap Tuhan. Dia ada pada saat ini. Dia melihat apa yang kau lakukan pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji, syukur, hormat, serta kemuliaan senantiasa kami naikkan kepadamu. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami masih memperoleh kesempatan untuk beribadah kepadamu. Kami mohon Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami, dan kami mau beribadah, kami mau muji, memuliakan nama-Mu, kami mau mengagung-agungkan nama-Mu. Kiranya ibadah pada pagi hari ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, dan dari awal, pertengahan, hingga selesai ibadah pada pagi hari ini, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Inilah doa kami, di dalam nama-Mu, nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, supaya kita tetap semangat, sekarang kakak undang adik-adik buat bangkit berdiri. Nah, kita akan memuji Tuhan. Adik-adik boleh ajak papa mama, adik kakak atau papa mama semua pokoknya yang ada di rumah buat ikut memuji Tuhan. Oke? Oke. Yuk. Siap? Kita akan menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah Indah Indah.
kakak, yuk kita nyanyi lagu yang semangat. Adik-adik, kasih Yesus itu indah, kasih Yesus itu luar biasa. Mengasihi kalian semua, mengasihi adik, kakak, mama, papa, dan mengasihi kami kakak layan. Iya, kita selanjutnya kak apa kak? Kita akan menyanyikan Yesus pokok mengasihi kerja. Gitu, nyanyi kak. Pakai gerak. Iya, Ayo, harus, pakai harus. gerak. Pakai gerak. Yuk. Masih ingat ya geraknya? Oke adik-adik sudah membuka Alkitabnya. Kita hari ini akan baca Mazmur dari Mazmur pasal 34 ayat 10. Kakak ulangi ya. Mazmur 34 ayat 10. Oke. Buat adik-adik yang belum bisa membuka Alkitab, bisa minta tolong ke mama papanya ya. Oke, kita akan mulai. Mazmur 34 ayat 10. 1, 2, 3. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Sekali lagi ya. Mazmur 34 ayat 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Adik-adik, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan memuji dan memuliakan Tuhan dengan pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Dalam sikap doa adik-adik, lipat tanganmu, tutup matamu dan tundukkan kepalamu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Gimana nih kabarnya kalian yang ada di rumah? Luar biasa. Nah, tadi sudah memuji Tuhan ya sama Bu Lena, sama Kak Tea juga. Kalau gitu, sekarang waktunya untuk benar banget, sekarang waktunya untuk belajar firman Tuhan. Nah, sebelum itu, yuk kita sama-sama berdoa. Kita minta penyertaan Roh Kudus supaya firman yang kita dengar nanti gak berlalu begitu saja, tapi bisa tinggal diam di dalam hati kita, bisa kita mengerti juga. Oke, sekarang yuk kita berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami selama seminggu kemarin. Terima kasih juga pada hari ini kami bisa kembali beribadah, bisa memuji Engkau dan juga akan belajar tentang firman-Mu. Tuhan, berkati kami, sertai kami, agar kiranya kami dapat mengerti akan firman yang kami dengar, dan kiranya firman yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tapi dapat tinggal diam di dalam hati kami. Bimbing dan berkati kami Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami untuk belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang bacaan Alkitab kita hari ini itu diambil dari kitab Hagai. Ada yang tahu nggak kitab Hagai itu ada di perjanjian lama atau di perjanjian baru? Ayo, ada yang tahu nggak di mana? Iya, jadi kitab Hagai ada di perjanjian lama. Oke, sekarang kita buka dari Hagai pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Dari Hagai pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau kasih tunjuk gambar nih ke kalian. Gambarnya ada di sini.
Nah, ada yang bisa nebak nggak ini kira-kira gambarnya siapa? Ya, ini adalah gambar dari Nabi Hagai. Ada yang tahu siapa Nabi Hagai itu? Jadi, Nabi Hagai adalah nabi yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel setelah mereka keluar dari pembuangan di Babel. Nah, selain itu, Nabi Hagai juga punya tugas. Tugasnya yaitu ngingetin bangsa Israel untuk segera nyelesain pembangunan bait suci. Jadi kira-kira udah tahu kan Nabi Hagai itu siapa? Oke. Nah, pada saat itu bangsa Israel kan lagi ada di pembuangan di Babel. Lalu datanglah seorang raja yang bernama Raja Kores. Raja Kores ini kasih izin ke orang-orang Israel untuk mereka bisa pulang ke Yerusalem dan kasih izin ke orang-orang Israel supaya mereka bisa membangun bait suci kembali. Akhirnya rombongan bangsa Israel pulang bersama dengan Zerubabel dan juga imam besar Yosua. Lalu setelah itu mereka mulai membangun bait suci. Tapi nih adik-adik, pembangunan bait suci berhenti. Kenapa? Soalnya orang Israel udah mulai nggak semangat nih. Semangatnya mereka udah mulai hilang. Mereka memilih untuk membangun rumah mereka sendiri, terus mereka sibuk bekerja. Jadinya mereka nggak punya waktu untuk membangun bait suci. Nah, meskipun orang Israel ini kerja terus-terusan, mereka mengeluh karena hasil yang mereka dapat dari pekerjaan mereka itu kurang baik, padahal mereka udah kerja terus-terusan. Nah, lalu kemudian datanglah firman Tuhan ke bangsa Israel lewat Nabi Hagai. Nabi Hagai ngingetin bangsa Israel untuk menjadikan Tuhan menjadi yang nomor 1 di kehidupan mereka. Dan Nabi Hagai juga ngingetin orang-orang Israel untuk lanjutin kembali nih pembangunan bait suci. Karena apa? Karena ketika mereka menjadikan Tuhan menjadi nomor 1, mereka lanjutin pembangunan bait suci sampai selesai, nanti berkat dari Tuhan, kasih, sukacita, itu akan datang dengan sendirinya ke kehidupan orang-orang Israel. Akhirnya, orang Israel pun lanjut nih bangun bait suci. Nah, adik-adik, apa yang mau kakak sampaikan ini ke adik-adik yang ada di rumah, itu sama seperti yang disampaikan Nabi Hagai ke orang-orang Israel. Setiap hari di kehidupan adik-adik, selalu dahulukan Tuhan. Mendahulukan Tuhan berarti menjadikan Tuhan jadi yang nomor 1. Dan harus semangat terus untuk membangun bait suci di dalam hati adik-adik semuanya. Karena apa? Karena kalau kalian menjadikan Tuhan jadi yang nomor 1 di kehidupan kalian, apa yang kalian butuhkan, apa yang kalian inginkan, itu pasti akan dikasih sama Tuhan. Adik-adik pingin dapat nilai yang bagus, terus pingin jadi anak yang pintar, terus pingin jadi anak yang berhasil, bisa banggain mama sama papa, itu pasti akan dikasih sama Tuhan ke adik-adik. Berkat dari Tuhan itu akan datang dengan sendirinya ke dalam kehidupan kalian. Nah, kakak layan yang lain, terus mama, papa, selalu mengingatkan adik-adik untuk jadikan Tuhan menjadi nomor 1 dan juga terus rajin membangun bait suci di dalam hati adik-adik semuanya. Nah, gimana tuh caranya kak membangun bait suci di dalam hati kita? Caranya yaitu dengan rajin berdoa yang pasti dan juga rajin membaca firman Tuhan setiap hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Itu rajin untuk berdoa dan baca firman Tuhan. Karena ada lagunya tuh ya, baca kitab suci, doa tiap hari. Nah, kalau adik-adik bangun tidur itu jangan lupa untuk berdoa dan baca firman Tuhan juga. Terus waktu mau sekolah, waktu mau makan, itu jangan lupa berdoa. Terus waktu mau tidur lagi, saat teduh, berdoa, baca Alkitab, baca firman Tuhan.
Buat adik-adik yang belum bisa baca nih, jangan khawatir, bisa minta tolong mama atau papa untuk bacain firman Tuhan. Ma, pa, tolong dong bacain aku firman Tuhan. Nah, nanti firman yang adik-adik dengar itu akan tersimpan di dalam ingatan adik-adik. Terus yang terakhir, jangan lupa untuk ibadah sekolah minggu, ibadah PA. Meskipun kita sekarang ibadahnya online lewat YouTube, tapi harus terus semangat untuk ikut ibadah. Nah, itu dia yang mau kakak sampaikan di firman Tuhan hari ini. Adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa untuk selalu menjadikan Tuhan jadi yang nomor 1. Karena dengan begitu berkat Tuhan akan datang dengan sendirinya ke dalam kehidupan adik-adik. Nah, sebelum kita tutup firman Tuhan hari ini, kakak ada ayat emas nih buat kalian yang ada di rumah atau kalian yang lagi nonton video ini. Ayat emasnya diambil dari Matius pasal 6 ayat 33. Dari Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat emasnya bisa adik-adik tandain nih pakai bolpen atau pakai stabilo, atau bisa adik-adik catat juga. Jadi kalian selalu ingat sama ayat yang satu ini. Nah, sekarang firman Tuhan hari ini sudah selesai adik-adik. Adik-adik bisa tutup Alkitabnya, bisa simpan Alkitabnya, dan kita mau tutup firman hari ini dengan berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengar pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mau selalu menjadikan Engkau menjadi yang nomor 1 Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau selalu mengutamakan Engkau dan mendahulukan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu rajin berdoa, membaca kitab, dan juga beribadah. Dan ingatkan kami Tuhan ketika kami sudah mulai malas untuk melakukan apa yang Engkau inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ingat ya pesannya, tetap mengutamakan Tuhan Yesus dalam segala hal di kehidupan kita. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita akan memujikan satu lagu, Tuhan Allah beserta kita. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai Yesus, terima kasih Tuhan ketika pada hari ini Tuhan kami boleh mengikuti ibadah PA, kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang sudah kami dengar bisa kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong berkati setiap adik-adik yang ada di rumah beserta dengan keluarganya. Biarlah Tuhan Yesus tetap jaga dan tolong mereka di setiap kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa
sampai bertemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.